menjadikan manusia itu benar. Dia nek uteke pinter, dia nek otaknya cerdas, dia pinter. Karena yang namanya otak, IQ itu bisa diukur. B.J. Habibie itu IQ-nya di atas rata-rata, makanya dia pinter. Nek enten bocah itu cerdas uteke, mesti larane pinter. Pinter nopo? Mau pinter kamus. Mau pinter ngakak, nek pun yo pinter ilmu. Kenapa? Karena otaknya cerdas. Makanya otak cerdas menjadikan manusia pinter. Hati cerdas berikan manusia itu benar. Makanya kulo kali panjenengan saat ini merapi katakan pinter nopo yang benar saat ini. Hah? Kata tiang pinter nopo tiang benar. Saat dikit-dikit tiang pinter kata, tapi bener ini. Makanya pinter tanpa simpati bener. Kalau manusia itu jika tidak mampu ingin menjadi orang yang pandai, maka jadilah orang yang baik. Karena belum jadi wong apik itu ya yang butuh pinter. Syukur-syukur pinter ya benar. Tadi kulo tanglet, ono lari bodoh. IQ-nya di bawah rata-rata. Sekolahnya diterangkan simpati nangkep karena IQ-nya di bawah rata-rata. Nek wong bodoh itu otaknya boten kada cerdas diterangkan simpati nangkep, dijelaskan simpati paham, dipraktekkan boten nyambung. Kenapa? Karena otaknya dapat cerdas. Nek enten yang otaknya hatinya cerdas tapi otaknya tidak cerdas, bener tapi simpati pinter, itu lebih penting daripada pinter simpati. Dalam rangka menghantarkan putra putri panjenengan untuk menjadi generasi yang sukses dan hebat, niki butuh proses. Butuh proses. Proses yang apa? Butuh proses yang lama. Makanya saya kepingin putra putri panjenengan sukses, ojo sampai lalu segitiga emas. Segitiga itu ada 3 sisi. Sisi yang pertama yang di atas itu ibarat Allah, sisi yang di kanan itu ibarat orang tua, sisi yang di kiri ibarat anak. Maka jika anak ingin sukses, doakan orang tuanya kepada Allah, berbaktilah kepada orang tuanya sesuai dengan perintah Allah. Nek wong tuwe kepengen anaknya sukses, tolong no anaknya, kirakan no anaknya dumateng Allah, dumateng Allah. Jadi kabeh niku nyambung. Saya seringkali menyampaikan, sukses itu bukan milik anak pejabat. Sukses bukan milik anak konglomerat. Sukses bukan milik orang-orang yang hebat. Anake wong sugih mesti sugih, mboten karuan. Durung karuan. Anake wong pinter mesti pinter, ya durung karuan. Anaknya pejabat mesti jadi pejabat sing karuan. Tergantung ikhtiar orang tua dan juga putra putri. Makanya kulo tumut senang melihat putra putri panjenengan satu tampil, kemudian dievaluasi hasil pembelajaran selama di pondok pesantren. Karena tadi saya tanya kepala kadin, awalnya ada 80-an yang harus diwisuda. Ternyata karena proses tidak melalui proses seleksi, tidak melalui proses tahapan-tahapan, akhirnya ada 72 yang diwisuda tadi. Jadi ada yang tidak diwisuda. Pertama adalah bagaimana santri mampu menguasai kitab kuning. Karena itu menjadi ciri khas pendidikan salaf, ciri khas pendidikan pesantren. Dan santri mau dites dengan boten nate nyantri, iki cara kenal nahwu sorot ya mungkin tasih asing.
para ibu muktada, para ibu khobat, para ibu faid, para ibu mabdul, mungkin masih asing karena memang tidak pernah punya pendidikan pesantren. Maka di pesantren ini saya ingin minimal 3 tahun harus mampu menguasai kitab kutip dengan proses program-program yang sudah kita canangkan oleh beberapa guru yang memang ahli di bidang. Nomor kali, bagaimana mampu menguasai bahasa. Jadi melebihi jurusan paniki kudu milih jurusan pengen menguasai kitab kutip, apa pengen menguasai bahasa atau umum. Maka kompetisi yang akan kita garap, yang tentu harapan kami bulan berjumlah Jumatan Bapak Ibu Wali Santri, berjumlah mugi-mugi program ini berjalan sukses, berjalan lancar dalam rangka mengantarkan putra putri panjenengan kersane ada kualitas yang bisa dihasilkan lebih baik. Para Bapak Ibu yang kula hormati, jadi sebelum wau Jumatan para santri yang ada di Jumat, jangan pernah lupakan alma mater kalian. Karena alma mater inilah yang mengantarkan kalian berproses menjadi dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak mengerti menjadi mengerti. Maka saat ini pesan jangan pernah lupakan alma mater kalian. Dan tentu bagaimana untuk bisa membanggakan alma mater, buatlah prestasi-prestasi terbaik di tengah-tengah masyarakat. Buatlah orang tua kalian bangga kepada kamu yang sesungguhnya dengan kompetensi yang dimiliki. Tentu bagaimana harapan kita semua santri-santri Nurul Taqwa bisa menjadi santri-santri yang hebat dan bisa. Bapak sekalian yang belum hormati, dados menjadi wali santri ini punya tugas dan tanggung jawab. Menjadi santri juga punya tugas dan tanggung jawab, termasuk sebagai pengurus yang ada di pondok pesantren. Makanya kula selaku Khatibul Manhaj tidak pernah bosan, tidak pernah sepi-sepi berdoa untuk kepentingan besaran dan istiqomah yang diajarkan di pondok pesantren. Karena di pondok pesantren ini santri ini diajari setunggal, diajari mandiri. Nomor kali ada transformasi keilmuan yang seimbang. Kerantan bocah nyantri kali bocah boten tahu nyantri itu tentu beda. Karena yang namanya santri ini hari ini menjadi ukuran penting. Karena santri hari ini tidak seperti masa-masa lalu, di mana santri kadang diolok-olok, di mana kadang santri tidak diperhitungkan. Dan zaman siang ngomong itu kadang yang tengah muter mondokakan anaknya lebih dari parah. Sekarang lembaga-lembaga pendidikan yang di luar sana sudah mengadopsi pendidikan pesantren. Saat ini lembaga-lembaga perguruan tinggi yang Jopon itu yang dikenal lembaga pendidikan favorit, semuanya mengadopsi pendidikan pesantren dengan sistem apa? Sistem asrama. Inilah bagaimana kemudian kita hari ini sebagai orang tua, sebagai wali santri yang notabene juga turun pondok di tahun-tahun kasus perkataan ini syukurnya itu luar biasa. Syukur doa ternyata juga turun pondok, syukur nopo malih kemudian hasilnya satu ketinggalan. Dari awal hari ini pagi segaya terus di kongkong segaya ngangel karena sudah terbiasa di pondok pesantren melakukan rutinitas ibadah dengan sendirinya tanpa disuruh. Sekarang sudah ada perubahan. Yang awalnya bocah ini buat terpati gajah terus ibadah. Awalnya yang bisa ngaji, maka sebagai orang tua bisa.
Karena kenapa? Karena banyak orang yang punya duit, wong tuweke mampu, wong tuweke karep, tapi gue boten karep bodohan. Sampai kadang enten yang supaya nangis-nangis nang kula, oleh nopo yugane boten kerasa. Utawa sabalike yugane kang kerasa, yugane kang karep belajar, tapi wong tuweke kang hikmati temenanan. Wong tuweke kang hikmati serius. Iki enten. Maka ketika orang tua serius, anak serius, iki sampai mau syukur kata keranten intine urip iki kebuti sampean bisa ngaturaken yugete dadi yugo kang saleh dan saleh. Kita di pondok pesantren bisa itu kok. Hidungnya positif. Hotel aku jejak direncanakan apa? Sama apa setelah saya kamar jemput ya. Kita Alfian. Dengan jember kok. Ini lari kemiri ya. Sini jember. Terima kasih itu maksudnya terima terus ngasih. Mari nerima terus gue berarti terima kasih. Makanya gue kemudian mau mengucap syukur doa itu bersyukur. Tapi hikmati gue ini ya. Yang tonggone melit, yang tonggone hikmati awal, itu bullshit ngomong kosong. Karena ucapan syukur itu tidak hanya di mulut tapi juga harus dipraktekkan. Makanya syukur itu terima kan. Mari nerima kudu ojo menerima tok tapi gelem gue. Ibarat wong mangan, wong nedok tapi bisa metu, Pak. Gue coba. Wong mangan tok metu tok. Dilebone tok tapi bisa diambil. Akhirnya jadi penyakit. Maka siklus urip itu tadi. Lah kehidupan Nabi Ibrahim iki putra putri panjenengan kang kita mriki dadosno putra putri kang saleh lan salehah. Saged ilmune manfaat barokah lan mugi-mugi dados kebahagiaan dan membahagiakan kedua orang tua. Termasuk juga membanggakan alma mater guru kita. Karena sesungguhnya Nurul Taqwa ini dirintis dalam rangka syiar Islam, dalam rangka mengantarkan generasi-generasi Islam yang bisa diajarkan. Makanya saya seringkali berusaha pada santri Nurul Taqwa untuk pintar, santri Nurul Taqwa untuk betul, santri Nurul Taqwa untuk pintar, kendel, benar. Ini menjadi mindset, menjadi pola pikir yang harus menjadi dasar kita untuk berjuang. Orang kalau berjuang modal yang pintar saja tapi dapat kendel, yang takut menghadapi masalah. Kendel saja tapi dapat pintar, yang pasti bermasalah. Kendel tapi banyak pintar bermasalah. Pintar saja tapi dapat kendel pasti takut. Oleh karena itu pesan kepada santri utama semuanya, utamanya setelah wisuda ini pegang teguh prinsip. Karena pengalaman pribadi saya. Karena saya dulu kalau secara akademik pinter, ukuran akademik pinter itu kan ranking 1 terus. Tapi mental tidak siap, sehingga harus belajar. Instan, kendel, benar, ini harus menjadi catatan. Dan termasuk foto Yayasan Nurul Taqwa ini berpikir luas, berhati cerdas dan berjiwa kualitas.
Maksudnya di pondok harus paten tirakat. Makanya saya di pondok birrul walidain 2 rakaat, kemudian ditutup dengan sholat witir. Ini sedang malam wajib. Kenapa? Untuk melatih pembiasaan spiritual, melatih tirakat santri. Kalau tidak begitu kan tentu ya yang malas kadang lebih baik. Makanya mohon didoakan mudah-mudahan santri-santri yang sedang berproses di sini betul-betul menjadi santri-santri yang betul-betul santri, tidak hanya santri asal-asalan. Nah, seringkali juga menyampaikan santri itu terbagi menjadi berapa? 3. Yang pertama, santri asli. Santri asli itu apa? Ya mondok, belajar serius, pulang mengamalkan ilmunya, itu namanya santri asli. Ada yang mampu santri. Yang kedua apa? Mampu santri. Apa mampu santri? Dia tidak pernah mondok tapi senang kumpul-kumpul dengan santri. Dia tidak pernah mondok tapi senang ikut pengajian dengan santri. Termasuk misalnya orang tidak pernah mondok karena di Nurul Taqwa sering ada pengajian umum malam Selasa, malam Ahad, mendengarkan dari rumahnya, DP ngerungokakan pengajian, iku arane mampu santri, kepengen jadi santri. Terus ngamalkan ilmu di santri. Meskipun tidak pernah nyantri tapi mampu santri, itu lebih penting daripada santri mampu. Santri mampu apa? Wis jadi santri, mondok tahunan, mulai kelakuan ini keneng, turun kelakuan ini malah jadi sampah masyarakat. Iki arane santri, makanya harus sampai jadi santri. Termasuk wali santri misalnya pengen kangen tau mondok nih. Enten wali santri mulai pengen tau mondok, anak yang pengen mondok, iku arane mampu kepengin jadi santri. Begis danten ilmune manfaat barokah, keluargane dipari sehat, rezekine melimpah, kangge sanggup berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga saking kula ngapunten ingkang kathah lan matur nuwun sanget atas waktu yang sudah diluangkan panjenengan untuk bisa hadir di tempat ini. Dan yang jelas ini adalah kali perdana wisuda santri yang dilaksanakan di gedung serbaguna, di auditorium ini, yang memang ini adalah auditorium yang dibangun di tahun ini bisa kita manfaatkan karena ini ada tokoh-tokoh Cemoro. Barangkali misalnya tokoh-tokoh Rosin kepengen nyewo mau resepsi ya nyewo tempat, tapi harganya tidak sama dengan umum, jadi bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang lain. Mekonton saking kula jadi kamu dari kata Allahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz Zainal Abidin, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli
Allahumma ij'al Sebelum sesi foto, tak sedikit ada penghargaan untuk santriwati yang telah menghafalkan dari awal pesantren. Saya panggil nama-namanya. Sebelum santri dimohon tetap di tempat.